Mari kita berdoa. Kasih Tuhan yang sempurna melekat menyatu dengan hati kami yang mengucap syukur. Karena anugerah-Mu luar biasa, kami terima menjadi kehidupan dan keselamatan dalam diri kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bila udara yang kami hirup saat ini dan nanti adalah udara yang sudah disterilkan oleh kuasa Tuhan, sehingga setiap kami bernafas, kami memiliki kekebalan sorga untuk tidak diganggu oleh virus yang menjadi wabah pandemi mendunia saat ini. Bapa, di dalam Yesus Kristus, anugerah-Mu biarlah menjadi berkat bagi kami di saat mendengar, menghayati akan firman-Mu. Firman-Mu yang melawat kami tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi menjadi kebenaran yang memperbaharui, memulihkan, meneguhkan, mengokohkan, hingga memberkati kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab hati kami telah terbuka dan dipersembahkan setulus-tulusnya di hadapan hadirat-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini dari pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dan bila sudah tersedia katakan amin. Mari kita berdiri menerima firman Tuhan sebagai nasihat Tuhan, meneguhkan dan memberkati kehidupan kita. Dan kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Setiap ayat-ayatnya yang ganjil akan saya baca terlebih dahulu, dan setiap ayat-ayatnya yang genap Bapak Ibu Saudara-saudara bacakan secara bersama-sama. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya.
sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberi satu tema yang sangat penting. Tema yang sangat penting. Karena justru inilah gangguan-gangguan yang begitu memperdayai, gangguan-gangguan yang menghambat, gangguan-gangguan yang akibatnya kita memunggungi Tuhan atau membelakangi Tuhan. Jadi sangat tidak baik kalau kita tidak konsentrasi penuh. Mesti konsentrasi penuh. Sebab tema khotbah kita mengatakan pekabaran Injil seri 2 menolak berhala. Baik, kita baca bersama-sama tema khotbah kita. 1, 2, 3. Pekabaran Injil seri 2 menolak berhala. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja Tesalonika itu persis di tepi pantai. Jadi keindahannya sangat mempesona. Dan karena Tesalonika adalah pelabuhan, dermaga kapal-kapal, maka Tesalonika ini dikunjungi oleh ribuan orang. Itu bukan menunggu musim semi, menunggu musim libur, tidak. Tapi setiap hari di kota pelabuhan Tesalonika terjadi transaksi, apakah itu soal perdagangan, apakah itu soal ilmu pengetahuan, apakah itu soal program dan kontrak kerja, apakah itu soal wisata. Pokoknya sehari-hari kesibukan di kota Tesalonika itu luar biasa padatnya. Maka orang yang datang, apakah dengan niat tertentu ke Tesalonika, selalu mendapat peluang dan selalu menghadapi tantangan. Peluang bagi para pebisnis oke. Tapi tantangan bagi orang yang sudah memiliki keyakinan, bila ada keyakinan yang lain yang dibawa dan diajarkan, disebarkan di sana, maka itu menjadi tantangan serius bagi orang-orang yang sudah memiliki keyakinan. Itu baru di satu pihak. Di pihak yang lain, warga yang ada di tempat itu, di kota Tesalonika, mereka itu sudah hidup dengan satu
pola menyembah berhala namanya. Jadi kebanyakan orang yang tinggal di Tesalonika itu hidup di dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, dengan kondisi seperti itu kita bisa dengan gampang, dengan mudah memutuskan bahwa Tesalonika itu gudangnya berhala. Bila disebut tempat itu sebagai gudangnya berhala, berarti orang-orang di dalam sudah terikat dengan namanya berhala. Entah agamanya Kristen atau agamanya belum menjadi Kristen. Yang lebih parah, orang yang sudah beragama Kristen itu terikat kembali kepada berhala. Nah, itulah kondisi yang muncul dan yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang percaya di Tesalonika. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tesalonika yang menerima surat ini baru berusia 3 tahun. Baru berusia 3 tahun. Bisa kita bayangkan kita sudah berapa lama di pemukiman ini dan sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus. Bisa berapa lama kita memiliki persaudaraan dengan sahabat, dengan teman. Mungkin belum seberapa dengan umur orang Kristen di Tesalonika yang baru seumur jagung, yaitu 3 tahun. Tapi di dalam usia 3 tahun itu, mereka sudah sekian banyak orang terlibat di dalam penyembahan berhala. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka telah memilih akhir hidup yang sia-sia, itu maksudnya. Dengan menyembah berhala, mereka meninggalkan kekekalan, mereka meninggalkan keabadian, dan mereka akhirnya memilih kepada kebahagiaan sesaat. Karena dengan menyembah berhala ada kebahagiaannya, ada. Coba Bapak Ibu lihat atau dengar cerita orang yang pergi ke gunung-gunung, Gunung Kidul misalnya. Mereka pergi menyembah berhala di sana. Setelah pulang dari situ, bagaimana hidupnya? Kaya. Tapi yang mereka korbankan apa? Mungkin anaknya, mungkin benda-benda pusaka lainnya. Mereka harus barter untuk memperoleh kebahagiaan sesaat itu. Itu yang terjadi di Indonesia, dan kemudian itu juga sudah terjadi di Tesalonika. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak kompromi. Bila ada orang yang sudah tertarik dengan berhala, maka selamanya mereka tinggal di dalam berhala. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan memberi perintah kepada Trious. Kita pakai Trious. Siapakah Trious? Paulus, Silvanus, dan Timotius. Jadi paham aja supaya kita disegarkan. Ada Trious dikirim oleh Tuhan. Paulus, Silvanus, Timotius. Apa yang mereka lakukan di sana? Setelah mereka mengikuti 3 tahun penyembahan berhala, mereka hanya 100 hari melayani. Mengapa bisa secepat itu? Orang yang sudah terikat dengan berhala di dalam otoritas dan kuasa Tuhan, hal itu bisa dilepaskan, bisa dibebaskan.
bisa dipulihkan. Jadi kita nggak usah menyerah dalam hidup ini. Bila kita sudah sekian lama terikat dengan berhala, lalu kita mengatakan, aduh, saya tidak mampu lagi bangkit berdiri dan tidak bangkit lagi untuk seperti yang dulu mengikuti Tuhan. Pasti bisa. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus dan Silwanus beserta Timotius memiliki kuasa di dalam Injil yang mereka beritakan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang di Tesalonika yang dulunya orang Kristen kemudian kembali menyembah berhala bisa dipulihkan. Ternyata Bapak Ibu, jangan meremehkan namanya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak kelihatan, tidak bisa dipandang oleh mata, tapi kuasanya dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang terjadi ketika orang-orang Kristen yang dahulu di Tesalonika berbalik kepada berhala, tapi karena mereka membuka diri kepada Injil dan Roh Kudus bekerja buat mereka, akhirnya mereka menjadi teladan. Tadi ada kata teladan ya, coba kita cek. Coba cek Alkitabnya bahwa kita tadi membaca di ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan. Baik, Bapak Ibu kita baca ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pintu tetap terbuka bagi kuasa Tuhan. Pintu tebal tembok apapun yang sudah mengikat mereka dengan berhala, tetapi apabila itu ditinggalkan, maka pintu gerbang keselamatan dibukakan oleh Tuhan. Dan mereka yang sudah berhasil meninggalkan berhala dipandang sebagai teladan, menjadi contoh dan menjadi panutan. Menjadi contoh dan panutan itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada prosesnya, ada usahanya, ada pengakuan imannya. Tadi sudah diurut di awal. Mereka yang mau menjadi teladan itu ialah orang yang berkeputusan dan hidup di dalam komitmen. Orang yang menjadi teladan itu ialah orang yang kemudian dipandang berbeda dari masa lalu dengan masa kini yang dipertunjukkan kepada kita. Setiap orang Kristen, setiap jemaat bisa menjadi teladan. Tapi kunci untuk menjadi teladan itu tergantung dan terletak kepada masing-masing orangnya. Biar sekuat apa berhala yang sudah mengikat mereka, bila kita mengatakan no, mengatakan tidak, maka Tuhan menyambut kita dan menolong kita, serta mengutus hamba-hambanya meneguhkan keputusan dan komitmen kita. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah keteladanan mereka hanya di sekitar situ saja? Ternyata tidak. Coba kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-8. Karena di antara kamu, firman Tuhan, bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar. Bahasa kerennya viral, ya kan? Semua kita ingin berita kita terkenal, tersebar. Kemarin gereja kita ini menjadi host di dalam acara PW wilayah Bekasi, dan keputusannya memang seperti itu. Bulan yang lalu ada jemaat yang lain, tapi bulan Oktober ini kita menjadi hostnya. Lihat Bapak Ibu, pekerjaan kerja keras, usaha-usaha yang terus-menerus dilatih, dipersiapkan, ternyata membuat sebuah berita viral. Saya cek tadi pagi jam 6 atau setengah 6. Saya buka kembali. Bapak Ibu nanti boleh menyaksikan itu di YouTube. Ternyata acara yang hostnya Bekasi, di wilayah Bekasi ini GKO Kebalen, ternyata menyebar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang ada GKO-nya, mungkin di luar GKO, menyaksikan ibu-ibu PW menyanyi, fragmen, berdoa, dan mengikuti semua acara itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi viral nggak gampang. Persiapannya seabrak-abrak. Harus menekan kepentingan pribadi, harus meninggalkan kesibukan-kesibukan yang lain, harus memberhentikan ajakan-ajakan teman untuk shopping, untuk pergi dan untuk melakukan sesuatu, karena ingin fokus. Awalnya bisa ragu, betul. Bisa tidak semangat, betul. Tapi karena dikerjakan dengan baik, maka hasilnya luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, saya janji akan saya share nanti di grup GKO Kebalen Yes, supaya Bapak Ibu menyaksikan betapa ibu-ibu PW ini, bila mereka memberikan hatinya kepada Tuhan, menjadi tersiarlah bukan hanya PW, tapi seluruh GKO Jemaat Kebalen. Seluruh, mulai dari siapa sampai siapa, kita viral di situ. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, ada satu kata kunci yang membuat teladan, yang membuat tersiar. Kata kunci itu ialah di ayatnya yang ke-8. Maaf, di ayat 9. Perhatikan kata berbalik. Di ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu, kata berbalik, kita kan pernah naik kendaraan ya, misalnya mau menuju ke Bekasi. Tapi oleh karena ada sesuatu yang tinggal di rumah, kita berhenti balik. Jadi perjalanan ke depannya kita stop dan kembali menjemput, mengambil kembali. Nah, bahasa teologis untuk kata berbalik yaitu metanoia. Metanoia. Kata berbalik dalam bahasa Kristen yaitu bertobat. Kembali kepada Allah. Tadi mereka sudah menyembah patung, Bapak Ibu. Tadi mereka sudah berbalik memunggungi Tuhan. Mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sudah tidak peduli kepada Tuhan. Mereka sudah tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Tapi mereka berbalik.
Mereka sadar dengan firman Tuhan, lalu mereka kembali ke titik nol. Ternyata firman Tuhan hari ini sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan kalau mau menjalani hidup kita untuk menuju kekekalan, menuju keabadian. Maka ada nyanyi, berbaliklah kepada Allah. Hanya kepada Allah semua orang menjadi benar. Hanya kepada Allah semua orang sampai ke tujuan yang terakhir, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah disapa oleh firman Tuhan. Kita mari membuat langkah-langkah baru. Bagaimana kita kalau sudah berbalik kepada Tuhan, kemudian digoda, dipengaruhi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap kita mempunyai daya ingat, memiliki pikiran, memiliki kecerdasan untuk menata keseimbangan apa yang kita imani, apa yang kita percayai, dan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Cara yang paling seimbang, ini cara yang paling seimbang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu dengan kepercayaan kepada Tuhan, itulah kita bertindak, bekerja, berusaha, melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jangan lagi seperti orang-orang yang lain. Hari ini beribadah kepada Tuhan, besok mereka pergi ke gunung menyembah berhala, ke gua-gua, ke tempat-tempat keramat, pergi ke kata orang begini dan begitu. Akhirnya apa? Mereka menduakan Tuhan. Coba, di mana ada kesejahteraan? Kalau kita melihat ada yang mendua, di sana enggak, di sini juga enggak. Itu sama artinya dengan menaruh kaki standar ganda. Satu di bumi, satu di neraka. Satu menuju surga, satu menuju kebinasaan. Apa mau nanti badan kita terbagi dua, sebelah ke neraka, sebelah lagi ke surga? Nggak boleh begitu. Kita mesti utuh. Kita utuh dilahirkan Tuhan di dunia ini. Kita juga harus utuh kembali menuju kekekalan, keabadian kepada Tuhan. Jangan pergunakan waktu menduakan Tuhan dengan kata orang di sana dapat sekian, lalu kita meninggalkan Tuhan. Apa yang kita percayai kita lupakan. Itu keliru, itu salah. Emang Tuhan tak bisa datangkan yang lebih dari situ? Bisa. Yang penting kita apa? Sabar dan konsekuen. Dan komitmen kita sungguh-sungguh kita hayati, kita pasti dapat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, menolak berhala itu sama dengan menempatkan Tuhan selama-lamanya menjadi kekekalan dan keabadian dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Kesan 484 bait pertama dan kedua. Yesus dari hidupku,
Kita akan diteguhkan kembali dan diberkati kembali dengan nyanyian persembahan puji-pujian dari ibu-ibu majelis. Persilakan.
Tuhan.